Hola teman-teman penikmat film, gua mau review La Tarzan versi Hollywood. Pernah nggak sih lo nonton film yang kelihatannya kayak thriller murahan, tapi makin lama kok nggak bisa berhenti nonton? Nah, The Housemaid ini adalah tipe film yang awalnya bikin lo mikir, ah ini mah film Netflix style doang. Tapi setengah jam kemudian lo udah duduk lebih tegak dan mulai mikir, wait, ini orang sebenarnya siapa? Dan percaya sama gua, film ini jauh lebih licik daripada yang kelihatan di posternya. Ceritanya simple tapi berbahaya. Kita ngikutin Millie, cewek muda dengan masa lalu kelam yang dapat kerjaan jadi asisten rumah tangga, di rumah pasangan super kaya, Nina dan Andrew Winchester. Rumahnya gede, interiornya estetik, hidup mereka kelihatan sempurna. Sampai perlahan-lahan ada yang nggak beres. Nina mulai bertingkah aneh, emosinya naik turun. Cara dia ngelihat Millie tuh nggak wajar. Dan dari situ, film ini pelan-pelan ngajak kita masuk ke permainan psikologis tentang manipulasi, kekuasaan, dan ilusi kebahagiaan. Hal paling kuat dari The Housemaid adalah dia tahu cara nipu penontonnya. Beneran nipu, tapi dalam arti yang menyenangkan. Film ini kayak bilang ke lo, tenang, gua aman kok. Terus pas lo lengah, boom, karpetnya ditarik. Plot twistnya banyak, dan sekitar 80% nggak ketebak kalau lo masuk tanpa ekspektasi apapun. Ada beberapa twist yang bisa lo tebak kalau super jeli sama dialog, tapi cara penyajiannya tetap bikin puas. Dan yang gue suka, setiap twist itu bukan cuma shock value, tapi juga benerin lubang logika yang sebelumnya bikin lo ragu. Itu satisfying banget. Secara vibe, The Housemaid ini kerasa banget kayak throwback thriller era 9-an awal 2000-an. Erotic thriller, psikologis, sedikit norak, sedikit berlebihan, tapi justru itu daya tariknya. Temannya juga lumayan berat. Kekerasan dalam rumah tangga, obsesi, gaslighting, kelas sosial dan kekuasaan, manipulasi psikologis. Tapi tenang, ini bukan film ceramah. Film ini lebih milih menghibur dulu, baru nusuk belakangan. Soal acting, Amanda Seyfried itu monster. Dia bisa satu adegan kelihatan polos, adegan berikutnya bikin lo mikir, ini orang bahaya. Sydney Sweeney solid banget sebagai orang biasa yang nyemplung ke dunia orang-orang gila. Brandon Sklenar juga surprisingly kuat. Aura pria kaya dingin dan nggak sepenuhnya bisa dipercaya. Visual rumahnya cakep. Set desainnya mendukung banget rasa terperangkap. Gerak kameranya di awal film dibikin agak kacau, dan itu pas banget buat ngebangun tensi. Minusnya, pilihan musik kadang aneh dan ada beberapa adegan seks yang terasa agak too much. Ini yang bikin gue kaget. Film ini disutradarai Paul Feig, yang biasanya identik sama komedi. Dan di sini dia nahan diri. Humornya dikit, dipakai cuma buat ngasih napas di tengah ketegangan. Dia tahu kapan harus naikin tensi, kapan nurunin, dan kapan nendang penonton tanpa peringatan. Ini bukan film Paul Feig yang biasa. Jadi gini, The Housemaid bukan film sempurna. Kadang norak, kadang lebay, kadang terlalu ekstrem. Tapi justru di situ serunya. Kalau lo nonton sambil mikir, ini film harus realistis, lo mungkin bakal kesel. Tapi kalau lo nonton dengan mindset, gue mau dihibur dan ditipu, film ini nagih banget. Ini film kencan yang ideal. Copy-paste tanpa mengubah apapun. Film yang bikin lo sama pasangan saling melirik sambil bilang, itu tadi apaan? Dan yang paling penting, jangan cari spoiler. Masuklah sepolos mungkin. Karena The Housemaid paling enak dinikmati saat lo nggak tahu apa-apa, sampai semuanya terlambat. Bye-bye.